mereka hadapi bulan Maret atau April kalau tidak salah ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk bisa share screen saya kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini saya akan membawakan materi yang kurang lebih sama, tapi saya tambahkan sedikit beberapa materi yang saya pahami ya. Sehingga nanti saya berharap kita bisa berbagi ilmu di sini ya, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan hal yang lebih positif ya dari pertemuan pertama kemarin. Ya, yang pertama kita nggak usah kenalan lagi, Bapak sekalian ini kita sudah ketemu kemarin ya, jadi kita langsung saja. Nah, saya mau tambahkan dari yang kemarin sudah saya informasikan, yaitu model soal TKA matematika. Itu ada secara umum ada tiga ya. Pilihan ganda sederhana, yang pertama pilihan ganda kompleks, yang kedua, terus yang ketiga adalah pilihan ganda kompleks berkategori ya. Nah, pada pilihan ganda sederhana ini, Bapak Ibu sekalian, biasanya saya selalu menambahkan ya, karena di sini kan untuk level SD ada 4 option atau 3 option ya biasanya yang tersedia. 3 sampai 4 option. Saya nggak lupa ya, karena kalau di SD saya kurang mengikuti. Kalau di SMP ada 4 option. Dan mudah-mudahan tetap sama ya, 4 pilihan. Prinsipnya adalah yang saya ingin sampaikan di sini, ajari peserta didik Bapak Ibu sekalian untuk berani untuk mencoba apa ya, melatih intuisi. Saya menyebutnya begitu, intuisi. Intuisi itu adalah menebak tapi tidak sembarangan gitu. Jadi menebak tapi bisa membuktikan tebakannya benar. Sederhananya begitu. Kenapa? Kalau ada 3 option atau 4 option, kita bicara ada 4 option misalkan. Berarti kan probabilitas untuk benar itu adalah sekitar 25%. Ya kan? Dan kita tahu untuk mengerjakan juga waktunya terbatas. Nah, ketika mereka menebak jawaban itu dengan tepat, misalkan dari 4 option itu A, B, C, D, mereka merasa bahwa kok jawabannya di C dan itu tepat dan itu bisa langsung dibuktikan kebenarannya, maka dia kan tidak perlu mencoba option A, B, dan D lagi. Ya, dengan begitu waktunya akan semakin singkat. Ya, ini yang saya sebut melatih intuisi. Jadi intuisi itu adalah menebak tapi dengan ada pertanggungjawaban di situ. Artinya ada alasan yang tepat ketika dia nebak. Jadi tidak asal nebak gitu ya, tapi bisa dibuktikan kebenarannya, tebakannya. Tuh, jadi dilatih itu Bapak sekalian. Kenapa? Karena ketika ini sering dilakukan Bapak sekalian, nanti makin ke atas itu opsinya makin banyak. Ya, di bangku SMA itu nanti ada 5 option. Probabilitas benarnya satu soal itu adalah 20%. Ya, makin banyak tebak apa optionnya, maka dia juga harus pinter-pinter dalam melihat ini kan gitu. Jadi apa, kemampuan menebak dengan tepat ya itu juga berpengaruh terhadap kecepatan mengerjakan soal. Jadi ini juga menurut saya perlu dilatih. Jadi kebiasaan saya juga ketika saya melatih siswa itu ya, saya selalu bilang apa jawabannya. Jadi biarkan mereka menebak gitu ya. Jadi bukan sembarangan ya. Jadi ketika mereka menebak itu langsung tanyakan apa alasannya, kenapa kamu menebak jawabannya A misalkan. Kenapa kamu menebak jawabannya B gitu. Jadi ada alasan yang melandasi kenapa dia menebaknya seperti itu. Itu yang saya sebut dengan intuisi. Jadi menebak jawaban tapi dengan alasan yang tepat gitu ya. Itu namanya intuisi dan ini harus dilatih. Ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua adalah pilihan ganda kompleks, MCMA, multiple choice, multiple answer, ya. Jadi pilihan ganda dengan jawaban yang juga lebih dari satu. Nah, untuk yang ini saya agak sedikit itu ya, agak sedikit pesimis siswa itu bisa menjawab dengan cepat, gitu ya. Tapi kalau belajar dari pengalaman di Yogyakarta, ini saya sedikit cerita kepada Bapak sekalian, ketika mereka melakukan yang namanya ujian ASPD, jadi ujian yang seperti ini kalau di Jogja itu udah tiap tahun dilaksanakan Bapak Ibu sekalian. Tiap tahun udah dilaksanakan. Mau ada TKA, nggak ada TKA, Jogja itu pasti mengadakan. Ya, namanya ASPD sebelum TKA ini muncul. Ya, asesmen saya lupa singkatannya apa ya. Intinya
ketika dia bicara tentang pilihan ganda kompleks ini, dia sengaja mengatur optionnya itu apa ya? Optionnya tuh diatur gitulah, istilahnya gitu. Jadi di pilihan jawaban itu adalah misalkan ya, yang A itu 1, 3, B-nya kalau tidak salah 1, 4, C-nya 2, 3, D-nya 2, 4, ya. Jadi 4 option itu dia disusun seperti itu. Nah, kalau optionnya seperti ini, ya maksimal tuh siswa hanya perlu mengecek dua option, yaitu antara 1 dengan 2, yang kedua 3 dengan 4. Kalau satunya benar, duanya udah pasti salah, ya. Itu sebaliknya, kalau satunya salah, 2 udah pasti benar. 3 benar, 4 udah pasti salah. Jadi walaupun multiple choice, tapi tetap dibatasi gitu loh Bapak sekalian. Jumlah apa yang benar itu bisa bisa di apa di diperkirakan, sehingga ini juga berpengaruh terhadap waktu mengerjakan siswa gitu ya. Jadi harapannya begitu. Jadi dengan option seperti ini itu siswa cuma mengecek 2 aja. Walaupun dia pilihan gandanya kompleks ya. Jadi kalau saya lebih setuju dengan model seperti itu. Kalau misalkan betul-betul dibuat pilihan ganda yang kita tidak tahu seperti apa bentuknya, berarti dia harus mengecek empat-empatnya. Dan itu pasti butuh waktu yang lama. Ya mungkin nanti bisa diusulkan ya, kalau memang tidak bisa terjadi hari ini, mungkin bisa diusulkan untuk tahun depan gitu ya. Sehingga siswa itu tidak terlalu terbebani dengan harus mengecek semua pilihan jawaban. Ini yang kedua, pilihan ganda kompleks MCMA. Terus yang ketiga adalah pilihan ganda kompleks berkategori. Ya, benar, salah, ya, tidak sesuai. Nah, biasanya kalau yang seperti ini, saya selalu bilang kepada siswa adalah baca dulu benar salahnya, di option yang dibenar salahnya. Dia bicara apa saja. Misalkan di situ dia bicara tentang lingkaran. Tapi yang dihitung, yang poin pertama misalkan adalah diameternya. Poin keduanya adalah luasnya. Poin ketiganya adalah kelilingnya. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana menghitung semua itu dulu. Nah, ketika semuanya sudah dihitung, nanti tinggal dicocokkan saja. Mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Jadi jangan satu hitung itu pasti lama. Ya. Jadi kalau saya triksnya begitu. Saran saya kepada Bapak sekalian, ya. Jadi lihat kerangka utuhnya apa, gitu ya. Jadi mereka itu ada 3, kan biasanya ada minimal ada 3 kalau nggak salah. Bisa 4 juga ya, bergantung nanti tingkatannya. Gitu ya. Jadi apa yang perlu dihitung itu dikerjakan dulu. Gitu ya. Nanti baru yang kita tinggal dicocokkan atau disesuaikan. Nah, ini tambahan yang ingin saya berikan, saya share kepada Bapak sekalian. Ya mudah-mudahan tips dan triks ini kelihatannya simple, ya sederhana, tapi insya Allah akan bermanfaat kalau bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, ya sehingga nanti waktu mengerjakannya akan semakin singkat. Karena kita tahu ya, kalau di aturan perkabannya itu waktunya 60 menit, jumlah soalnya kalau mengacu pada yang sudah pernah keluar di SMA itu adalah 30 soal. Ya, jadi satu soal itu kurang lebih sekitar 2 menit. Jadi Bapak sekalian PR-nya cukup besar ya. Bagaimana bisa ngajari siswa ngerjain satu soal 2 menit. Ya, 2 menit. Untuk anak sekarang menurut saya level SD itu ya paling tidak mungkin mereka minimal harus butuh 4 menit Bapak sekalian. Kalau saya ya berpikirnya 4 menit ya. Karena kalau pengalaman di Jogja ya begitu. Untuk ASPD tingkat SD itu satu soal rata-rata sekitar 4 menit. Kemudian di SMP-nya kalau tidak salah naik jadi 3 menit satu soal. Ya, itu kalau pengalaman di ASPD ya. Tapi kalau kita bicara yang sekarang saya nggak ngerti ya. Ini seperti apa ya? Karena perkabarnya sih bilangnya begitu ya, aturan mainnya ya. Jadi maksimal 30 soal, waktunya 60 menit, berarti satu soal adalah 2 menit. Itu yang harus bisa Bapak sekalian pastikan terjadi. Oke, Bapak sekalian kita masuk aja ke pembahasan soal biar nggak terlalu lama. Kita masuk ke soal yang pertama. Di sini ada soal 51.068 dibagi 17 dikali 104 kita bagi 13. Kalau kita perhatikan operasi yang muncul di sini semua kedudukannya sejajar. Karena kali dan bagi itu kedudukannya sejajar. Kalau sejajar berarti kita buat ya dia berurutan dari kiri ke kanan. Ya.
Nah, biar kita lebih mudah dalam menganalisanya Bapak sekalian dan kita juga lebih mudah dalam menghitungnya, itu biasanya saya kelompokkan ya. Jadi yang depan saya bagi dengan yang depan 2 itu saya kurung, kemudian yang belakang 2 itu juga saya kurung. Jadi saya pecah jadi 2 operasinya. Ya, walaupun secara aturan dia dari kiri ke kanan dan ini nggak menyalahi aturan, ya, tidak menyalahi aturan, tetap memenuhi aturan yang seperti ini. Jadi caranya gimana? 51.068 kita bagi 17. Kemarin saya sudah ajari Bapak sekalian ya. Jadi kita gunakan sifat distributif, asosiatif, komutatif itu dipakai semua Bapak sekalian. Jadi 51.068 itu kita pecah menjadi 51.000 ditambah 68. Nah, 51.000-nya kita bagi 17, kemudian kita tambah dengan 68-nya kita juga bagi 17. 51.000 kita bagi 17, ketemunya adalah 3.000. Karena 3 kali 17, 51. Tinggal tambah 03 di belakangnya. 68 kita bagi 17, itu adalah 4. Sehingga hasilnya adalah 3.000 tambah 4, yaitu 3.004. Terus yang kedua, 104 dibagi 13. Ini sudah jelas ya. Jadi 3 tinggal ingat aja Bapak sekalian dikali berapa yang ujungnya 4. Maka pilihannya pasti 8 ya. Maka logisnya itu adalah hasilnya pasti 8. Jadi kalau Bapak sekalian agak sedikit bingung untuk mencari pembagiannya, Bapak sekalian mainkan satuannya ya. 13. Tiganya kali berapa yang satuannya itu 4 ya. Nanti dari situ kalau mereka nebak 8, nah Bapak sekalian balik 13 kali 8 gitu. Jadi membagi itu bisa juga jadi perkalian. Ya, jadi kita biasakan anak-anak itu terbiasa mengerjakan dari pendekatan yang berbeda-beda. Ya, tinggal bagaimana mereka itu nanti melihat cara mana yang paling mereka pahami, paling cepat, ya. Jadi sebenarnya yang kita lakukan itu adalah bagaimana memperkaya cara mereka dalam mengerjakan soal. Itu yang harus kita kembangkan sekarang. Sehingga mereka itu bisa mengerjakan dari berbagai macam teori, dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda. Ya. Jadi kita dapat 8. Sehingga hasil akhirnya karena di sini dikali tinggal 3.004 dikali 8. Kita tahu ya, 8 dikali 4 itu 32. Nggak mungkin dapatnya 302. Maka dia pasti jawabannya adalah yang C. Tidak mungkin yang D. Jadi D itu hanya untuk pengecoh saja. 8 kali 3 kan udah pasti 24. Depannya udah sama pasti. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke? Ini nomor 1 Bapak sekalian. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini kemarin yang saya juga sebutkan, menurut saya pakai lagi ya kata-katanya. Jadi kalau di sini ada kata terjual, itu artinya habis dibagi ya. Nah, ini salah, ini harusnya munculnya belakangan ya. Nih ceritanya ya, gambar kotak gitu ya. Kotak itu beratnya 108 ya. Kemudian ada 5 buah. Berarti totalnya 540 kg. Terus ya, setoran ya. Jadi setoran dari distributor. Nah, setoran itu berarti dia ditambah karena di store ya. Jadi ditambahkan ya. Jadi setoran itu artinya ditambah. 138 satu kotaknya ya. Tidak sama dengan tadi yang di atas kan 108, nih 138. Itu ada 2 kotak. Berarti kalau kita kali 2 ketemunya 276. Sehingga sekarang ya berat totalnya itu adalah persediaannya menjadi 816 kg. Nah, buah jeruk itu kemudian dia bilang terjual ya. Ya. Terjual atau habis selama 4 hari. Nah, terjual di sini artinya dibagi habis selama 4 hari. Apa artinya dibagi? Ya sudah, tinggal 816 itu kita bagi 4. Nah, kalau Bapak sekalian ingin mengajarkan dengan baik, pakai sifat-sifat yang sudah pernah diajarkan dulu, ya 816-nya dipecah. Jadi 800 tambah 16. 800 bagi 4 ketemunya 200. 16 kita bagi 4 ketemunya 4. Jadi jawabannya adalah 204. Ya. Jadi apa yang sudah diajarkan itu dipakai semua Bapak-Bapak sekalian. Ya, biar nanti Bapak sekalian itu bisa mengajari mereka dengan mudah. Ya, jadi jawabannya adalah C, 204 buah. Lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi memahami, mengaplikasikan seterusnya ya. Bu Santi ini membeli perlengkapan mandi di toko bersih sehat. Ia membeli 9 batang sabun mandi dan 3 botol sampo. Bu Santi kemudian membayar dengan uang 1 lembar 100 ribuan dan 1 lembar 50 ribuan.
Ya. Nah, jawabannya bisa lebih dari 1. Sekarang kita lihat. Ini ada sabun, ya. 9 batang, satu batangnya itu 6.500. Berarti kalau kita kalikan 9, totalnya adalah 58.500. Kemudian dia juga beli 3 botol sampo. Satu samponya 26.900. Kita kalikan 3, berarti ketemunya adalah 80.700. Sehingga yang harus dibayar oleh Bu Santi itu adalah totalnya 139.200. Karena dia pakai satu lembar 100 ribuan dan satu lembar 50 ribuan, berarti yang dia gunakan adalah 150.000. Ya. Nah, sampai di sini total biayanya sudah memenuhi. Maka yang pertamanya benar. Ya. Jadi yang dia gunakan di situ adalah 150 ribuan. 150 ribuan itu kita kurangi dengan 139.200, itu ketemunya tidaklah harga seluruh sabun yang dibeli Ibu Santi adalah 58.500. Sudah benar ya? Jadi 150.000 kita kurangi 139.200 itu adalah berapa itu? Tidak 15 ya, tapi berapa itu? 10.800 ya. Harusnya 10.800. Itulah yang jadi kembaliannya. Maka di situ 15.800-nya menjadi salah ya. Jadi yang benar adalah poin 1 dan poin 3-nya. Oke? Lanjut ke soal berikutnya. Pak Harjo adalah seorang pengrajin batik tulis. Dalam sebulan, Pak Harjo memproduksi berbagai motif batik. Persediaan batik Pak Harjo, Pak Burhan, ini salahnya ya. Saya main ketik-ketik aja nih ya. Pak Harjo itu ya, harusnya Pak Harjo bukan Pak Burhan ya. Sebagai berikut. Ya, jadi kain batik motif kawung ada 36 potong. Motif sido mukti ada 52 potong, sido luhur ada 44 potong. Kain batik itu didistribusikan sebanyak-banyak ke toko batik. Setiap toko batik menerima kain batik dengan motif dan jumlah yang sama. Banyak. Tentukan benar atau salahnya pernyataan berikut. Nah, karena dia menerima. Jadi kata kunci di sini adalah menerima kain batik dengan motif dan jumlah yang sama banyak. Berarti ini permainan FPB Bapak Ibu sekalian. Jadi faktor persekutuan terbesar. Ya. Nah, kita kasih ulang. Di situ ada motif kawungnya 36 potong. Sido muktinya 52 potong. Sido luhurnya ada 44 potong. Ya, karena setiap toko menerima kain batik dengan motif jumlah yang sama banyak, maka kita harus mencari FPB dari 36, 52, dan 44. Jadi faktor terbesar, persekutuan terbesarnya adalah 4. Nanti untuk mencarinya kemarin sudah saya ajarin. Nanti Bapak sekalian bisa menggunakan cara yang itu ya. Atau punya cara yang lebih efektif, biasanya beberapa guru tuh dia pakai bilangannya disajarkan, kemudian pakai kotak. Dibagi dulu bilangan yang sama. Sampai nanti dia dapat ketemu yang paling sederhana. Jadi yang dipakai itu adalah yang sama ya. Itu baru dikalikan ya. Itu adalah faktornya. Oke, terus yang kedua, jumlah kain batik yang diterima setiap toko itu adalah, nah kita lihat dulu untuk kawung berarti karena dia dapat 4 ya kan. Ada 4 toko berarti 36 bagi 4. Untuk datif kawung itu adalah dapatnya 9. Sido mukti 52 bagi 4 ketemunya 13. Kemudian untuk sido luhur 44 dibagi 4 ketemunya 11. Jadi kalau kita jumlahkan totalnya adalah 33. Maka yang kedua juga benar. Kemudian yang terakhir, setiap toko menerima kain batik sido mukti 2 lebih banyak daripada motif sido luhur. Kenapa? Di situ bisa dilihat ya. Ya, ini ada 13 tadi yang di atasnya, ini ada 11. Sorry. Ya, benar ya. Berarti ini 2 lebih banyak dari 11 kan gitu ya. 13 kan 2 lebih banyak dari 11. Di sini dia bilang lebih sedikit. Berarti kan kebalikannya ya. Berarti kalau begitu ini salah ya. Oke. Jadi yang betul jawabannya adalah benar-benar salah. Oke. Lanjut ya Bapak sekalian ya. Ke soal berikutnya. Anis, Dewi, dan Cindy ya mengikuti kursus renang di kolam renang. Nih kayak soal yang kemarin ya. Informasi mengenai jadwal kursus sesuai dengan gambar. Anis memilih paket A, Dewi memilih paket B, Cindy memilih paket C. Ya, pertanyaannya di situ mereka bertiga kursus berenang bersama pertama kali pada tanggal 1 September 2025. Apakah benar? Kita lihat.
Untuk yang paket A, kita lihat 4 hari sekali. Kita mulai dari tanggal 21, ya, kemudian tambah 4, 25, tambah 4 lagi 29, kemudian kita tambah 4 lagi, ya, ingat, ini adalah bulan Agustus. Agustus itu berarti sampai 31 hari. Ya, berarti kalau begitu kelebihan 2 hari, berarti dia tanggal 2, begitu seterusnya. Kemudian untuk yang B itu adalah 5 hari sekali, kita tambah 5. Ketemunya seperti itu. Yang C juga begitu. Ya, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa mereka pertama kali renang bersama itu pada tanggal 2 September 2025, bukan tanggal 1. Jadi nomor 1 itu salah. Oke. Sekarang kita lihat yang kedua. Mereka bertiga kursus berenang bersama setiap 60 hari sekali. Kita tahu bersama kalau kasus seperti ini berarti dia larinya ke KPK-nya. KPK dari 4, 5, dan 6 itu adalah 60. Maka kalau begitu mereka akan bersama kembali 60 hari kemudian. Maka jawaban nomor 2-nya benar. Ya. Oke, terus yang terakhir, Bersus berenang bersama kedua kalinya itu pada tanggal 1 November 2025. Tadi yang pertama kali adalah tanggal 2, berarti kalau gitu 60 hari setelah tanggal 2, kita data saja pelan-pelan ya. Jadi kalau memang kita orang yang nggak teliti, begitu Bapak sekalian. Kita habiskan Agustusnya, karena 31 hari, berarti tadi dari tanggal 2, masih kita tambah dengan 28 hari. Sorry, dari tanggal 2 ya. Kita tambah 28 hari. Ya, itu adalah bulan ya, Agustus ya. Sorry, Agustus itu 31 ya. Ini kebalik malahan ya. Ini harusnya 29 di sini ya. Ini kok saya oh ya. Setelah tanggal 2 September, sorry ya, setelah tanggal 2 September. Kalau September itu berarti 30 hari, makanya betul di sini tambah 28. Kemudian Oktobernya 31 hari, ya kan? Berarti ini totalnya baru 59 hari. Karena 60 hari berarti plus 1. Satunya berarti sudah masuk ke bulan berikutnya. Setelah Oktober yaitu November. Berarti satunya itu adalah tanggal 1 November tahun 2025. Jadi yang ketiga juga benar. Ya. Jadi dia pertama kali tanggal 2 September. Berarti kedua kalinya itu adalah 60 hari kemudian. Yaitu tepatnya tanggal 1 November 2025-nya. Gitu ya. Oke, good Bapak sekalian. Kita lanjutkan kalau begitu ke soal berikutnya. Pak Rudi, seorang pedagang pakan ternak. Di tokonya tersedia 28 kg pakan ikan. Pakan tersebut dibeli Danu 5,5 kg. Sisanya akan dikemas dalam plastik berukuran 2,5 kg. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut ini. Yang pertama, sisa pakan yang dikemas adalah 22,5 kg. Ya, kita punya pakan tersedianya 28 kg. Karena dibeli itu artinya dikurangi. Ya, ini kata-katanya kita dapat lagi nih. Jadi masuk dalam kategori pengurangan itu adalah dibeli. Jadi kalau ada kata dibeli itu dikurangkan. Ya, diidentifikasi kosakatanya Bapak sekalian. 5,5 ini kita kurangi. Ya, ketemunya adalah 22,5 kg. Jadi kalau begitu betul sisanya adalah 22,5 kg. Ya. Terus setelah itu dikemas. Dikemas itu artinya dibagi. Nah, jadi nanti kalau ada kata dikemas, ya, itu berarti dia masuk dalam kategori dibagi. Ya. Jadi pembagian itu kata lainnya adalah dikemas dan seterusnya. Ya. Jadi nanti Bapak sekalian perlu mengidentifikasi kata-kata kunci ini. Ya. Ke dalam plastik ukuran 2,5 kg. Plastik ukuran 2,5 kg. Berarti logikanya adalah tinggal kita bagi saja. Yang sisanya 22,5, kita bagi 2,5. Udah kita kali 10 aja biar enak. 225 dibagi 25. Nah, kemarin saya pernah ngingetin Bapak sekalian, masih ingat nggak? Saya ngajarin, bukan ngingetin ya. Bahwa 25 kali 4 itu 100. Ya. Jadi kalau kita punya 225, dalam benak kita adalah 200 tambah 25. 200 dibagi 25, karena tiap 4 kali 25 100, berarti ketemunya 8. 25 dibagi 8, 25 dibagi 25 dapat 1. Berarti 8 tambah 1 ketemunya adalah 9 kantong tanpa sisa. Maka jelas yang poin keduanya salah dan poin yang ketiganya pasti benar ya. Karena hitungannya kita ketemunya 9 kantong. Oke? Jadi jawabannya adalah benar, salah, benar. Oke? Gitu ya, Bapak sekalian ya. Yuk, lanjut ke soal berikutnya. Anjar mempunyai kelereng berwarna merah dan hijau.
banyak kelereng merah itu adalah 2/7 kelereng hijau. Jumlah kelereng anjar ada 63 butir. Banyak kelereng warna hijau itu ada berapa butir? Oke, nah ini gimana cara kita mengerjakannya ini, Bapak Ibu sekalian? Ya, di sini sebenarnya kita punya yang namanya perbandingan. Jadi ketika dia katakan banyak kelereng merah itu ada 2/kelereng hijau. Merah itu kita simbolkan dengan huruf M besar. Hijau itu dengan huruf H besar. Sebenarnya ini sama aja dengan mengatakan perbandingan jumlah kelereng merah banding kelereng hijau itu adalah 2/7. Jadi nilai bilangan dari yang merah itu identik dengan 2 kalinya, hijau itu 7 kalinya. Nah gitu ya, cara melihatnya begitu. Nah, pertanyaan di sini adalah berapa banyak kelereng berwarna hijau? Berarti kita tinggal menggunakan rumus yang kemarin. Yang ditanya dibagi. Yang diketahui, ya, jumlah perbandingan yang diketahui, kita kali dengan total yang diketahui. Kan gitu kan? Jadi yang ditanya itu adalah hijau. Hijau berarti 7. Kita bagi dengan 2 tambah 7. Kita kalikan 63. Kita tahu 2 tambah 7 itu 9. 63 dengan 9-nya kita coret. Kita bagi 9 dapat 1, bagi 9 dapat 7. Ya, karena 7 kali 9 kan 63. 7 kali 7 ketemunya 49. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, gitu ya Bapak sekalian ya. Udah kan? Terus yang kedua, kita disuruh mengurutkan. Nah, kemarin sudah saya ajarin ya. Bagaimana konversinya. Patokannya nih saya tambahkan dikit lah. Yang berbeda ya. Setengah itu 0,5. Seperempat 0,25. Seperlima itu 0,2. Seperdelapan itu 0,125. Sepersepuluh 0,1. Seperempat puluh itu 0,025. Seperlima puluh itu adalah 0,02. Ya, karena dia 2/100 ya. Maka dari sini kalau kita punya 1, 2/5 itu artinya 1, ya. 1/5-nya di situ adalah 0,2 berarti 2 kalinya 0,4. Ini sengaja saya tulis 1,400. Karena di situ ada bilangan yang menggunakan 3 digit ya. Jadi kita menggunakan 3 digit ya biar nanti kita bisa bandingkan. Kemudian 95/100 itu adalah 95%. Berarti kalau gitu 0,95. Kemarin patokannya kalau dibagi komanya geser ke kiri. Ya kan? Kalau 100 berarti 2 ke kiri. Ya. Harusnya 0,95. Tapi karena saya mau pakai 3 digit, saya tulis 0,950. Ya. Terus selanjutnya 0,63 itu bisa saya tulis sebagai 0,630. Gitu ya Bapak sekalian ya. Terus yang selanjutnya 25/40 itu adalah 25. 40 kan patokannya dikali 25 atau 0,025 ya. Ya, itu jadi nanti tinggal kita kali 25 aja kalau mau pakai cara ini ya. Berarti kita samakan penyebutnya jadinya 625/1000. 625/1000 itu berarti ada 3 angka di belakang koma. Komanya kita geser ke kiri. 3 satuan. 1, 2, 3 berarti 0,625. Dan yang terakhir 25/50 itu adalah 500/1000. Berarti 0,500. Sehingga dari sini sudah kelihatan. Ya. Dari yang terkecil di situ adalah 25/50 karena 0,5. Kemudian 25/40 0,625. Terus 0,63 ya. Kemudian yang berikutnya adalah 0,95 ya atau 95%. Dan yang paling besar adalah 1/2/5 karena dia 1,40 ya. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah yang D. Oke? Paham ya Bapak sekalian ya? Yuk, lanjut ke soal berikutnya kalau begitu. Nah, kita punya soal seperti ini. Coba Bapak sekalian, kalau dari kemarin saya ngajar ya, coba sekarang kita praktek Bapak sekalian. Saya ingin tahu nih Bapak sekalian bisa nggak? Ini gimana cara mengalihkannya? Ketemunya berapa? Silakan tulis di kolom chat. Ya, coba gantian sekarang. Walaupun saya sudah bahas ya. Saya ingin tahu nih Bapak sekalian bisa nggak menggunakan apa yang saya ajarkan kemarin.
5/6 ditambah 3/3 dikali 51% dikurangi 1,4. Itu sama dengan berapa? Nah, di sini permasalahannya ada 5/6 ya. Kalau kita menggunakan pecahan desimal, itu akan kesulitan kita, Bapak sekalian. Jadi menurut saya lebih mudah ini kita bawa ke bentuk pecahan biasa. Kita menyederhanakannya dengan menggunakan pecahan biasa. Ya. Jadi gimana caranya kita menghitungnya? Coba kita lihat di sini. Ya. Karena operasi perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan, maka perkaliannya kita kerjakan terlebih dahulu. Ya, jadi yang kurungnya kita kerjakan dulu. Yang kurungnya kita kerjain dulu. Oke, kita kerjakan dulu. 3/3 dikali 51%. Ini kita kerjakan. 3/3-nya kita ubah jadi Ayo, pecahan. Maaf, Ibu siap. Dewi Ningsi, tolong. Terima kasih. 3/3-nya kita jadi 10/3. Kemudian 51%-nya jadi 51/100. Ya, kita bagi 3 di sini dapat 1. 51 kita bagi 3 dapat 17. Kemudian 10 kita bagi 10 dapat 1. 100 di sini bagi 10 dapat 10. Berarti kalau begitu kita akan dapat pembilangnya 17. Kita kalikan penyebutnya jadi 10. 17/10. Ini kita biarin aja dulu. Terus yang kedua 1,4-nya itu artinya adalah 14/10. Ya. Kemudian kita operasikan. 17/10 kita kurangi 14/10 dulu. Dapatnya adalah 3/10. Udah punya 6 dan 10. KPK-nya adalah 30. Ya. Kita ubah ke 30 berarti pembilangnya kita kali 5. Ya. Kemudian yang kedua pembilangnya kita kali 3. Jadi ketemunya 25 tambah 9 hasilnya 34/30. Kita sederhanakan jadi 17/15. Sama-sama dibagi 2. Pula. Mengapa sangat betul? Campuran. Oh, dari tangan segancak mentuk kemarin. Bu Siti Fatimah mungkin mohon untuk ya, terima kasih. Ya, kita bagi ya. Jadi kita jadikan pecahan campuran jadinya 1/2/15. Ya. Jadi ini kita bagi 15. Oke? Jadi dapatlah jawabannya yaitu yang A. Oke? Gitu ya Bapak sekalian ya. Yuk, lanjut. Kalau begitu kita masuk ke soal berikutnya. Oh, suaranya nggak jelas. Mungkin bisa jadi sinyalnya. Kalau yang lain gimana Bapak sekalian? Suara saya jelas? Jelas, Pak Danu. Oh, siap. Terima Jelas, kasih. Pak. Jelas. Sinyalnya itu yang lemah biasanya. Ya, Jelas sekali, jelas sekali. ya, Jelas, kalau Pak. sinyal. Siap-siap. Terima kasih Jelas Bapak. kami. Ya. Ya, kita lanjutkan ya Bapak sekalian. Kita masuk ke soal berikutnya. Di sini ada Bu Rina mempunyai kain sepanjang 18 meter. Digunakan untuk membuat 2 rok. Masing-masing memerlukan 5/8 meter. Kemudian digunakan untuk membuat taplak meja sepanjang 3,75 meter. Selebihnya kain digunakan untuk membuat 5 sarung bantal sama panjang. Masing-masing sarung bantal itu membutuhkan kain sepanjang berapa meter, kan gitu. Nah, sekarang kita buat dulu, kita data. Yang kita punya ya adalah awalnya 18 meter. Kemudian ya membuat 2 rok masing-masing memerlukan ya. Kata memerlukan itu berarti dia dikalikan ya. Ya, jadi 5/8-nya kita kali 2 karena ada 2 ya. Kita kalikan 2. Nah, 5/8-nya kita ubah dulu ke pecahan biasa. Jadi hasilnya adalah 25/8 itu menjadi 21/8. Kita kali 2. Ingat 2 itu artinya 2/1 ya Bapak sekalian. Kita kalikan hasilnya 42/8. Nah, 42/8 tadi kemarin sudah saya ajarin konversinya. 1/8 itu 0,125. Ya. Jadi 42 dibagi 8 dapatnya 40. Kita pecah jadi 2. 40 bagi 8 ditambah 2 bagi 8. Ya, jadi nulisnya begitu nanti Bapak sekalian. 40 bagi 8 ditambah 2 bagi 8. 40 bagi 8 dapat 5. 2 bagi 8 dapat 1/4. 1/4 itu 0,25. Jadi 5 ditambah 0,25 ketemunya adalah 5,25. Jadi gitu cara ngitungnya Bapak sekalian. Lanjut ke berikutnya. Jadi ini yang sudah dipakai. Kemudian membuat 1 taplak meja dengan ukuran 3,75. Berarti kalau begitu
kita bisa lihat sisa kainnya sekarang adalah awalnya 18, dipakai 5,25, dipakai lagi 3,75. Ya, itu berarti dia mengurangi. Jadi 18 kita kurangi 5,25 ditambah 3,75. Ketemunya adalah 9. Sehingga dari sini kita dapat 9 meter. Jadi inilah yang kita pakai untuk membuat sarung bantal. Nah, sarung bantal di situ ada berapa? Ada 5. Ya, membuat itu berarti di sini kata kategorinya adalah dibagi. Jadi kata membuat di situ artinya dibagi. Jadi kita bagi 9 meter itu dengan 5. Ya, 9 dibagi 5. Nah, kalau mau cepat ini juga bisa pakai hukum asosiasi distributif ya, distributif. Kita pakai distributif. 9-nya kita pecah jadi 5 tambah 4. Ya. Nah, nanti 5 dibagi 5 ditambah 4 dibagi 5. 5 bagi 5 dapat 1. 4 bagi 5 itu dapat 0,8. Jadi 1 tambah 0,8 ketemunya 1,8. Ya. Jadi ini kadang perlu kita ajarkan kepada siswa, Bapak sekalian ya. Jadi 1,8 meter gitu ya. Jadi walaupun kita bisa cepat mungkin ya, tapi sering-sering aja diajarin Bapak sekalian biar mereka terbiasa. Mereka diajari asosiatif, komutatif, distributif itu sebenarnya nanti pikirnya jangka panjang. Ya, berpikirnya jangka panjang. Di soal-soal ujian masuk perguruan tinggi itu sangat kepake Bapak sekalian. Ya, karena kalau udah angkanya jelimet kan, mau tidak mau kan dia harus bisa memecah. Biar tidak jadi pusing kepalanya kan, gitu kan. Angkanya harus disederhanakan. Nah, kemampuan yang simpel-simpel gini harus sering-sering dilatih. Biar mereka terbiasa sehingga nanti ketika di SMA mereka bisa lebih canggih dalam berhitung. Ya, jadi ketemunya adalah 1,8 meter. Jawabannya A. Oke. Lanjut Bapak sekalian ke soal berikutnya. Jadi ini ada Jody mendapat tugas menyalin peta. Ya, jadi dia dapat tugas untuk menyalin peta di situ. Mohon maaf sebentar. Oke. Oke, sudah. Kacamata saya. Ya, jarak sebenarnya Payaman ke Keramat itu adalah 35 km. Jadi menggambar ulang peta tersebut menjadi 2 kali lebih kecil dari ukuran semula. Nah, sekarang yang pertama, skala peta sebelum digambar ulang itu adalah 1:500.000. Kita lihat pada gambar, di situ jaraknya adalah 7 cm Bapak sekalian. Nah, ini sengaja saya kasihkan ini ya. Saya kasihkan tangga ini biar nanti Bapak sekalian juga ketika ngajar juga begitu ya. Biasakan ya, kalau bisa digambar dulu biar mereka walaupun kita mungkin tidak semuanya dipakai kan, tapi gambar aja dulu biar mereka ketika mereka lupa mereka langsung tek gitu kan. Kalau ada gambarnya mereka langsung ya. Oh, berarti dia turun 2 tangga, berarti kali 100. Oh, naik 3 tangga, berarti bagi 1000. Gitu ya. Jadi biar mereka terbiasa ya, berpikirnya lebih cepat. Nah, ini saya tambahkan lagi tadi ya, dikali itu artinya koma digeser ke kanan. Atau dengan kata lain kita tambah 0 belakangnya. Kan gitu ya Bapak sekalian ya. Kalau dia dibagi itu berarti digeser ke kiri. Dengan kata lain hilangkan 0-nya. Ya, kalau 0-nya udah nggak ada berarti tambah 0 lagi di sebelah kirinya. Cuma jadi 0,0000 kan gitu kan. Bacanya jadi seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jarak pada gambar 7 cm. Ya, jarak sebenarnya di situ adalah 35 km. Nah, kita tahu dari kilometer. Jadi kita bisa mengubah senti ke kilo, bisa, atau kilo ke senti. Tapi saran saya jangan mengubah senti ke kilo. Kenapa? Karena dia dibagi. Angkanya di 10 pangkat negatif. Ya, jadi biasakan kilometer ke sentimeter. Dia turun berapa tangga? 1, 2, 3, 4, 5. Dia turun 5 anak tangga. Berarti dikali 10 pangkat 5. Gitu aja. Sehingga dari sini kita akan dapat yang namanya skalakan adalah ukuran pada peta dibandingkan dengan ukuran sebenarnya. Berarti 7 dibagi dengan 35 kali 10 pangkat 5. 7 dibagi 35 bagi 7 dapat 1. 35 bagi 7 dapat 5. Berarti dapatnya 5 kali 10 pangkat 5. Ya, 1 per pembagian itu sama dengan perbandingan ya. Jadi 1 banding 5 kali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 itu adalah 500.000. Berarti skalanya adalah 1 banding 500.000. Jadi dia benar jawabannya. Ya. Terus yang kedua.
Skala peta setelah digambar ulang itu adalah 1:1 juta. Di situ dia katakan bahwa gambar itu diperkecil 2 kali. Kata diperkecil 2 kali itu artinya sama aja dikali dengan setengahnya. Itu kebalikannya. Jadi kalau diperbesar 2 kali dikali 2-nya. Kalau diperkecil 2 kali itu sama dengan dikali setengahnya. Ya. Jadi kalau diperbesar setengah kalinya itu sama dengan kebalikannya juga, ya. Jadi bagaimana cara membaca itu penting ya, Bapak sekalian ya. Jadi diperkecil 2 kali itu artinya dikali setengahnya. Tadi angkanya 7, berarti kita kali setengah dapatnya 7,5. 7/2, sorry, bukan 7,5 ya. 7/2. 7 dibagi 2 ketemunya adalah 3,5 cm. Ya. Kemudian jarak sebenarnya kan tidak berubah, tidak akan mungkin berubah jarak sebenarnya, yaitu 35 km, kita ubah ke senti lagi, itu adalah 35 kali 10 pangkat 5 cm. Maka skalanya sekarang rumusnya adalah 3,5 dibagi 35 kali 10 pangkat 5. Kita tahu 3,5 dengan 35 kalau dicoret itu dapatnya 10, 35-nya. Ya, 3,5-nya jadi 1. Berarti 1 dikali 1 dibanding 10 dikali 10 pangkat 5. Berarti 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu adalah 1 juta. Maka ketemulah jawabannya benar. Oke, yang terakhir, jarak pada peta Feynman dan Kermat setelah digambar ulang itu adalah 14 cm. Tadi pada gambar setelah diperkecil itu adalah 3,5 cm. Ya, ini salah, ya kan? Karena tadi kita sudah hitung bahwa pada gambar itu jaraknya menjadi 3,5 karena diperkecil 2 kalinya. Berarti sama aja dikali setengahnya, kan? Berarti kalau begitu jawabannya harusnya 3,5 cm, bukan 14 cm. Berarti jawaban yang tepat di situ adalah benar, benar, salah. Oke? Lanjut ke soal berikutnya, Bapak sekalian. Di sini ada jalan, ya. Lengkong itu dipasang 33 lampu penerangan. Woy, banyak sekali ya Bapak sekalian ya, 33 lampu penerangan pada salah satu sisi jalan. Jarak tanam antara tiang lampu penerangan itu adalah 40 meter. Jadi antar lampu ini adalah 40 meter. Kemudian tiang lampu penerangan pertama dan terakhir ditanam dengan jarak 10 meter dari ujung jalan. Jadi ini masing-masing ini 10, di sini juga 10. Ya. Jalan tersebut, maka panjang jalan tersebut adalah berapa kilometer. Nah, hati-hati Bapak sekalian, di sini jebakannya. Ya, jebakannya adalah di sini. Ingat, untuk dapat jarak 40 meter, kita butuh 2 lampu Bapak sekalian. Kalau kita ingin dapat 80 kan 2 kalinya, ada 3 lampu. Kalau kita ingin dapat 120 berarti ada 4. Jadi jumlah lampunya itu lebih banyak daripada jaraknya. Jadi kalau dia bilang 33 lampu, berarti yang kepakai sebenarnya hanya 32 kalinya. Ya kan? Karena setiap 2 itu dia butuh 140 km. Ya, jadi cara ngitungnya adalah ujungnya 10, kita tulis di belakang, ditambah yang di tengah-tengahnya ini adalah 32, bukan 33, tapi 32. Kita kali 40. Karena jarak 40-nya pasti ada 32, nggak mungkin ada 33. Karena tadi kan prinsipnya, kalau untuk dapat 140, butuh 2 lampu. Butuh 2 buah 40, butuh 3 lampu. Butuh 3 40, butuh 4 lampu. Jadi jumlah lampunya selalu 1 lebih banyak daripada jaraknya. Jadi kalau kita punya 33 lampu, berarti jaraknya cukup 32-nya. Berkurang 1. Dikali 40. Ketemunya adalah 1280. Jadi kalau kita jumlahkan, ketemunya adalah 1300 meter. Dari meter, kita naikkan ke kilometer, berarti dibagi 1000. Artinya dibuang 0,3. 1, 2, komanya geser. Berarti dapatnya 1,3 kilometer. Jadi jawabannya adalah yang B. Paham ya Bapak sekalian ya? Yuk lanjut kalau begitu ke soal berikutnya. Seorang pedagang itu memiliki persediaan minyak goreng 130 liter. Minyak goreng tersebut dikemas ulang ke dalam 12 jerigen berkapasitas 5.000 ml. Dan selebihnya jerigen itu berkapasitas 2 desimeter kubik. Pertanyaannya, banyak jerigen yang dibutuhkan adalah berapa buah? Sekarang kita bahas ya. Ini adalah gambarnya ya. Dari kiloliter, hektoliter, dekaliter ya. Kalau turun kali 10, naik bagi 10. Ya. Nah,
Dari sini kita punya satu jerigen besar isinya 130 liter. Ya. Kemudian liter ini kita ubah ke bentuk mililiter dulu. Kenapa? Karena di sini semuanya dalam mililiter, lebih mudah ke sana. Berarti kalau gitu kita kali 1000 ya, karena dari liter ke mililiter turun 3. Jadi ketemunya adalah 130.000 mililiter. Oke, kemudian yang kedua di situ Bapak Ibu sekalian. Sebentar, mohon maaf. Ya, di situ kita punya ada jerigen dikemas ulang dalam bentuk jerigen-jerigen kecil. Yang ukurannya di situ adalah 5.000 ml. Kita kalikan 12 ya. Oke, sebentar. Ini saya ganti aja biar nggak mengganggu. Oke. Ya, kita kali 12. Berarti kita ketemu 5.000 kali 12 dapatnya adalah 60.000 ml. Ini yang sudah kepake. Berarti kalau gitu sisanya itu adalah 130.000 kita kurangi 60.000 ketemunya adalah 70.000 ml. Ini yang belum dikemas. Nah, kemudian dia dikemas ke dalam jerigen yang lebih kecil, ukurannya 2 desimeter kubik. Kita ingat, 1 desimeter kubik itu adalah sama dengan 1 liter. Berarti kalau 2 desimeter kubik itu berarti 2 liter. Berarti ini sama dengan 2.000 mililiter. Ada berapa banyaknya? Berarti untuk mencari N-nya, itu cara ngitungnya adalah tinggal sisanya 70.000 mililiter tadi, kita bagi dengan 2.000 mililiter. Kita coret 03-nya, atas dan bawahnya, sisanya 70 dibagi 2. Hasilnya adalah 35. Jadi yang dibutuhkan jerigen di sini adalah 35 buah jerigen yang kecilnya. Oke? Gitu ya, Bapak sekalian ya. Lanjut ke soal berikutnya. Ya, ibu membeli jeruk di pasar dengan berat seperti gambar berikut ini. Berat seperti gambar berikut ini. Ya. Nah, pada gambar ini, Bapak sekalian, kita bisa lihat ada 3 buah. Ya. Ini kita cara ngerjainnya. Ada 3 buah. Di situ timbangan 1 kilogram. Kemudian ada 2 buah yang timbangan 200 gramnya. Ini 2 buah. Di belakang ini 3. Ini 2. Kemudian yang terakhir ada 3 buah timbangan yang 50 gramnya. Aduh. Saya minta tolong Bapak sekalian jangan mencoret-coret ya Bapak sekalian. Ya. Minta tolong. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi di situ ada 3 yang timbangan yang, aduh ya Allah. Mohon maaf Bapak sekalian bisa minta tolong untuk tidak mencoret-coret biar tulisannya bisa dilihat yang lain. Oke. Ya. Jadi ada 3 timbangan yang 50 gram. Dari sini diperoleh berat jeruk seluruhnya adalah, ya tinggal kita kalikan ya. Berarti 3 kali 1000, ya kan 1 kilogram itu kan adalah 1000. Ditambah 2 kali 200, ya. Kemudian ditambah dengan 3 dikali 50. Jadi ketemunya adalah 3000, kita tambah 400, kita tambah 150. Berarti ketemunya adalah 3550. Maka jawabannya adalah yang A. Gitu ya Bapak sekalian ya. Yuk lanjut ke soal berikutnya. Lala dan Zizi ini mengikuti lomba lari. Catatan waktu yang ditorehkan oleh Lala itu adalah 1 jam 45 menit 17 detik. Sedangkan Zizi berlari mencapai finish 275 detik lebih cepat daripada Lala. Catatan waktu yang ditorehkan Zizi itu adalah berapa? 1 jam, berapa menit, berapa detiknya. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Catatan waktu Lala adalah 1 jam, 45 menit, 17 detik. Kemudian dia bilang Zizi mencapai finish lebih cepat. Nah, di sini kita tambah kosakata lagi yang baru. Jadi kalau ada kata lebih cepat, itu berarti masuk dalam kategori pengurangan. Ya, dia dikurangi 275 detik daripada Lala. Ya.
Berarti 275 detik itu kita ubah dulu dalam bentuk menit dan detik. 275 karena kita bicara dalam menit dan detik, berarti kita bagi 60. Ya, dapatnya 4 ya. Jadi ini kita pecah jadi 240 tambah 35. 240-nya kita bagi 60 dapat 4, 35 detiknya sisanya. Ya. Jadi kita akan dapat seperti ini. Sehingga dari sini tinggal kita kurangkan. Jadi 1 jam 45 menit 17 detik kita kurangi dengan 4 menit 35 detik. Ya, 1 jamnya aman, 45 dikurangi 40 kurangi 4 menit itu dapat 41 harusnya. Tapi karena 17 detik lebih kecil dari 35, 1 menitnya kita pinjamkan ke detiknya. Sehingga cara ngitungnya, jadi biasakan nanti di atas ini ditulis 60 Bapak sekalian. Jadi nanti di atasnya dikasih 60. Biasakan gitu. 60 kurangi 35. Dapat 25. Tambah 17. Ketemunya 42. Nah di sininya dikasih 44. 44 dikurangi 4. Ketemunya 40. Ya, jadi nanti ketemunya adalah 1 jam 40 menit 42 detik. Jadi biasakan begitu kalau menghitung. Ya, jadi 60 ini 44 ya. Jadi nanti ngitungnya cepat jadinya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke? Lanjut ke soal berikutnya. Bapak sekalian, di sini ada soal tentang ya jalan, jarak tempuh ya, jarak tempuh. Ini bicaranya tentang jam ya, waktu, kecepatan rata-rata. Azam dan Barka itu sepakat pergi ke lapangan. Azam dan Barka berangkat dari rumah masing-masing mengendarai sepeda. Azam itu berangkat pukul 6 dari rumah bersepeda dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam. Barka berangkat 3 menit setelah Azam. Agar sampai di lapangan bersamaan waktunya dengan Azam, kecepatan rata-rata Barka bersepeda adalah berapa kilometer per jam. Ya. Jadi gimana cara kita membahasnya? Jadi begini Bu sekalian, kita lihat dulu Azam yang pertama. Ya, jadi kita gunakan pendekatan rumus Jokowi, segitiga Jokowi. Masih ingat ya? Segitiga Jokowi, Bapak sekalian. Jaraknya 1,5 km, K itu adalah kecepatan. Ya. Anti sagam raise hand. Ada apa, Mbak? Bu? Kok raise hand ada masalah di mana? Apakah ada masalah? Ini SD. Ini SD. Ya, saya sudah cek ini soalnya di SD, Bapak sekalian. Soalnya di SD. Ya, jadi ada beberapa soal yang saya berikan ini itu juga keluar di Yogyakarta. Jadi saya juga menggunakan pendekatan dari berbagai macam sumber. Ya, jadi saya menggunakan pendekatan dari berbagai macam sumber. Ya, jadi ini adanya di SD. Ya, Bapak sekalian ya. Oke, maka waktu tempuh Azam ke lapangan itu adalah ya. Jadi segitiga Jokowi mencari waktu berarti J dibagi K ya, jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 1,5 ya, kecepatannya adalah 10. Ya, jadi 1,5 dibagi 10 itu ketemunya adalah 0,15 jam. Ingat di sini kita butuhnya menit ya, karena kita kan harus tahu berangkatnya si Barka juga kan. Berarti kalau begitu 0,15 ini kita kali dengan 60 karena 1 jam 60 menit. Ketemunya adalah 9 menit. Nah, karena di situ si Barka ya, Barka itu kan berangkatnya 3 menit lebih lambat ya. Berarti kalau begitu dia berangkatnya 6:03. Sehingga dari sini waktu tempuh yang diperoleh oleh si Barka itu adalah selisihnya dari 6:09 karena dia kan tibanya sama ya, tibanya sama. 06:09 kurangi 06:03 yaitu 6 menit. Jadi waktu tempuhnya adalah 6 menit. Ya. Jadi kalau begitu untuk mencari kecepatannya itu adalah jaraknya. Itu si Barka adalah 0,8 km. Kemudian waktu tempuhnya 6 menit karena kecepatan dalam kilometer per jam. Ini tetap harus dibalikin lagi menjadi jam. Jadi 6/60 atau 1/10 jam. Ya, sekarang dari sini mencari kecepatan. Jadi jangan dijadikan 0,1. Biarin aja Bapak sekalian. Ya, kadang kita tuh terlalu suka membuatnya menjadi angka yang terlalu rumit ya. Jadi biarin aja 1/10-nya. Jadi jaraknya 0,8 ya, kita bagi 1/10. Apa artinya dibagi pecahan? Dikali kebalikannya. Jadi 0,8 dikali 10/1. Jadi 0,8 dikali 10 dapatnya 8 km per jam. Maka jawabannya adalah yang C, Bapak-Ibu sekalian.
Itu dia jawabannya. Untuk SMP-nya itu besok, Bapak sekalian. SMP besok. Jadi selang-seling. Hari pertama kemarin itu SD, ya. Hari kedua SMP, kemudian ini SD lagi, besoknya SMP. Gitu ya, besok hari terakhir SMP. Ya, ini SD. Oke. Jadi kalau ada yang merasa guru SMP mungkin belum tepat ya, tapi nggak apa-apa, Buskan, kamu mau belajar ya. Siapa tahu nanti dari SMP bisa berbagi ilmu dengan Bapak Ibu guru yang ada di SD juga, ya kan? Ya, jadi berbagi ilmu itu bagus, Bapak Ibu sekalian, ya. Lanjut ya ke soal berikutnya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada soal tentang belah ketupat, ya. Jadi di sini ada belah ketupat. Kita tahu sifat belah ketupat itu sudut sehadap, sudut D dan sudut B itu sama. Kemudian sudut A dengan sudut C itu sama besarnya, ya. Yang terjamin sama panjangnya cuma sisinya ya, tapi sudutnya belum tentu sama ya. Jadi hati-hati. Ya, jadi kalau begitu kalau saya ingin cari sudut BCD-nya itu adalah karena dia segi 4, total sudutnya adalah 360. Kenapa 360? Karena segi 4 itu terdiri atas 2 segitiga. Teorinya satu segitiga itu adalah 180. Kalau ada 2 segitiga berarti 360. Sehingga mencari sudut BCD itu adalah 360. Tinggal kita kurangi 2 kali 130. Kenapa? Karena sudut D dan sudut B-nya sama. Ya, berarti 360 dikurangi 260, itu ketemunya adalah 100, kita bagi 2. Berarti hasilnya adalah 50 derajat. Jadi sudut BCD itu 50 derajat. Otomatis kalau BCD-nya 50, ini juga pasti 50. Ya, sudut B di sini 130. Ya. Nah, berdasarkan sifat belah ketupat, besar sudut sehadap sama itu, maka diperoleh bahwa sudut BAD ya itu akan sama dengan BAD. BAD berarti ini ya sama dengan BCD, yaitu tadi 50. Kemudian sudut ABC itu sama dengan sudut ADC, yaitu 130. Jadi mencari sudut BAD tambah ABC itu adalah tinggal 50 tambah 130. Berarti ketemunya adalah 180. Ya, berarti ini benar. Nah, dengan sendirinya besar sudut BAC itu 50 derajat itu pasti salah. Kenapa? Karena ini adalah separuhnya dari BAD. BAC itu yang ini, Bapak sekalian. Nah, ini yang kecil ini. Separuhnya aja. Itu adalah BAC-nya. Ya, berarti jawabannya harusnya 25 derajat. Oke? Lanjut, kalau begitu Bapak sekalian, kita masuk ke soal berikutnya. Ini tentang sifat pada bangun datar, lagi-lagi jajar genjang ya. Ciri-ciri jajar genjang kemarin sudah disebutkan ya. Ini masih sama, tidak berubah. Ya, maka yang benar di situ adalah jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Ya, 1, 3, dan 5. Bapak sekalian. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita masuk ke soal berikutnya Bapak sekalian. Di sini ada soal tentang lahan Pak Bowo. Nah, gitu ya. Lahan Pak Bowo. Permasalahan terkait luas dan keliling bangun datar. Ya, jadi di sini kita punya dikelilingi kebun diberi pagar baja ringan dengan tiang pancang, jarak antara tiang adalah 2 meter. Berdasarkan ilustrasi tersebut, pilihlah pernyataan benar yang benar. Jawaban benar itu lebih dari 1. Yang pertama, banyaknya tiang untuk pagar adalah 67 buah. Yang kedua itu dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat ya. Keliling kebun itu adalah 16 tambah 14 tambah 8 dan seterusnya sampai kita ketemu 136 meter. Taunya dari mana? Lihat di sini lebarnya adalah 32. Tandanya sama. V dan V di sini. Berarti panjangnya sama. Jadi kalau 32 tinggal bagi 2. Masing-masing 16. Di sini juga V. Berarti 16 juga. Ya. Terus di sini 14. Ini tandanya sama. Berarti ini juga 14. Oke. Terus karena di totalnya di sini 32, kepakai 14 sudah 28. Berarti yang kecil ini itu adalah 4 meter. Oke. Terus selanjutnya karena ini 28 meter, kita udah pakai 16 meter. Berarti kalau begitu dari sini ke sini itu adalah 12 meter. Makanya kelilingnya itu kita jumlahkan aja semuanya. Ketemunya 136 meter. Terus yang kedua, banyak tiang yang untuk pagar itu adalah berapa?
Ya, jadi caranya adalah keliling totalnya itu kita bagi dua, ya kita bagi dua. Kenapa? Karena ada unsur panjang dan unsur lebarnya. Ya, ada unsur panjang dan unsur lebarnya. Ini alasannya kenapa dibagi dua. Kenapa dikurangi satu? Karena nanti kalau tidak kita kurangi satu, nanti ini hitung lagi. Ya, jadi satunya di situ adalah misalkan kita awalnya pojok ini. Ya, nanti ya kembalinya kan di pojok ini. Tapi kan cuma dipasang satu, nggak mungkin dipasang dua kan di sini kan. Mesti cuma satu kan, makanya dikurangi satu di sini. Jadi ketemunya adalah 67 buah. Benar ya. Terus yang kedua, luas tanah yang ditanami jeruk 2 kali luas tanah. Sekarang kita lihat yang ditanami jeruk 224. Ya, kemudian durian adalah 112. Jadi kalau dia bilang 2 kalinya benar dong. Karena 224 kan 2 kali 112. Ya, jadi benar. Yang terakhir, durian itu adalah 224. Salah. Justru yang di 224 itu adalah jeruknya, bukan duriannya. Ya. Jadi ini salah yang terakhir. Selanjutnya ke soal berikutnya, Bapak sekalian, kita lihat di sini. Zawa mendapat tugas ya membuat bingkai foto dan kertas karton dari kertas karton. Ukuran foto yang ditempel adalah 60 kali 50. Ya, Zawa memberi jarak 5 cm pada setiap sisi foto dan tepi bingkai. Bagian tepi luar bingkai dihias dengan menggunakan pita. Ya, luas kertas karton paling sedikit yang diperlukan Zawa itu adalah 4.200. Ya, oke, kita lihat ini ya. Jadi kita lihat dulu ukuran karton minimal untuk panjangnya itu adalah awalnya 60 tambah 5 tambah 5 di kiri dan kanannya. Berarti tambah 10. Jadinya 70 cm. Dulu juga dengan lebarnya. Awalnya kita punya 50, kita tambah 5 tambah 5. Jadi 60 cm. Sehingga luas karton paling sedikit itu adalah panjang kali lebar. 70 kali 60. Itu adalah 4.200 cm. Berarti benar. Terus yang kedua, panjang pita yang dibutuhkan itu adalah 260. Sekarang kita lihat di situ, ya. Berarti ini sama dengan apa? Keliling bingkai. Ya. Jadi kalau panjangnya ini 70, ini 60. 70 kali 2, 60 kali 2. Atau 2 kali 70 tambah 60, sama aja. Kita akan dapat nilainya 260. Berarti ini juga benar. Selisih luas bingkai dan luas foto adalah 625. Luas bingkai kita bisa hitung di situ adalah 4.200. Luas foto itu adalah 50 kali 60, yaitu 3.000. 4.200 kurangi 3.000 ketemunya harusnya 1.200. Tidak mungkin 625. Maka yang terakhir adalah salah. Oke, terus kita masuk ke soal yang agak sedikit menantang Bapak sekalian. Pak Bayu sedang mengajarkan materi tentang konsep operasi hitungan bilangan bulat. Ini sebenarnya bagus ya Bapak sekalian ya. Sambil melatih berpikirnya siswa. Pada konsep garis bilangan, ada beberapa aturan dalam penggunaan garis bilangan. Aturan tersebut adalah sebagai berikut. Penjumlahan berarti dia bergerak maju. Jadi kalau ada kata maju berarti dia plus. Kalau ada kata mundur dia berarti minus, dikurangi. Bilangannya bernilai positif kalau dia menghadap ke arah positif, sumbu X positif. Ya. Kalau negatif dia menghadap arah negatif. Berarti menghadap sumbu X negatif. Pak Bayu meminta bantuan Dina untuk memperagakan sebuah operasi hitung. Posisi awal Dina itu ada di titik 6. Dari posisi awal Dina bergerak mundur 14 langkah dan bergerak maju 5 langkah. Posisi Dina sekarang adalah berapa? Jadi kalau kita buat gambaran awalnya adalah 6 seperti ini. Kemudian yang kedua dia bergerak mundur. Karena mundur berarti dikurangi 14. Ya, maka sekarang posisinya ada di minus 8. Setelah itu kemudian dia maju 5 langkah, maju ke depan. Ya, sehingga dari situ kita akan dapat min 8 tambah 5 ketemunya adalah minus 3. Jadi kalau gitu posisi akhirnya itu adalah di minus 3, yaitu A. Oke, udah kan? Terus yang selanjutnya adalah tentang luas bangun datar. Jadi di sini adalah bentuknya jajar genjang ya Bapak sekalian ya. Oke, nah ingat yang namanya konsep tinggi Bapak sekalian itu selalu tegak lurus terhadap alas. Jadi tingginya tidak boleh 26, tingginya adalah 24 Bapak sekalian. Ini yang tegak lurus terhadap alas. Sehingga yang jadi alasnya adalah 36, yang jadi tingginya adalah 24. Maka karena dia bentuknya jajar genjang, rumus luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Yaitu 36 kali 24. Ketemunya 864 meter persegi. Jadi inilah
luas dari tanahnya Pak Juki. Ya. Lanjut ke soal berikutnya, luas gabungan dari bangun datar. Ya. Luas kolam dan halamannya sekian. Ya. Nah, pada gambar ini Bapak sekalian perlu diajarkan ya. Yang tandanya sama itu adalah panjangnya mesti sama. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bangunan 190. Ya, kalau panjangnya 19 berarti otomatis lebarnya di sini adalah 10. Ya, lebarnya adalah 10. Untuk halaman 81 meter persegi. Ya, tandanya berbeda. Tandanya sama. Ya, tanda 1 ini juga tanda 1. Berarti kalau gitu ukurannya adalah 9 kali 9. Ya, dengan sendirinya Bapak sekalian kita bisa tahu bahwa luas kolam dan luas taman itu sama. Ya kan? Karena tandanya pasti sama. Yaitu 5 kali 9 yaitu 45. Nah, dari sini kita akan dapat bahwa luas kolam dan halaman itu adalah 81 ditambah 45, yaitu 126. Benar ya. Kemudian yang kedua, luas kolam dan halaman itu adalah, oh ini kok lagi ya. Oke, ini typo ya, ini sampai 2 kali typo, mohon maaf. Ya, kemudian yang kedua yaitu luas tanah pekarangan. Tanah pekarangan itu berarti ini, bangunan plus taman plus halaman plus kolam. Itu totalnya adalah 361 dan ini benar. Luas taman setengah dari luas halaman. Ya, salah jelas ya. Untuk taman kita sudah hitung di situ 45. Halaman 81 kan dia nggak setengahnya. Oke, jadi jawabannya adalah yang benar 1 dan 3 ya. Yang duanya salah. Oke, selanjutnya tentang statistika ya. Kita disuruh menghitung data dari sebuah piktogram. Ya, piktogram. Jumlah siswa tahun 2019 tahun 2020 kita cek dulu di situ. Ya, itu adalah 28. Benar nggak 28? Nah, kita hitung di situ. Itu 2020, 2019, 2020 berarti yang bawah ini. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 setengah. 7 setengah kali 2. Oke, yang kedua yang perempuannya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 6 setengah. Kita kalikan dengan 2. Oke, jadi kalau begitu, kalau kita mau gunakan sifat asosiatif, pengumpulannya dikumpulkan dulu, maka ngitungnya menjadi 7,5 tambah 6,5 baru kali 2. Ya, kita tambahkan dulu. Dapatnya 14 kali 2 yaitu 28. Berarti benar. Jumlah seluruh siswa SD ceria itu adalah, ya ini kita hitung ya, 39 kali 2. 39 kali 2 ditambah 40 kali 2. Ya. Oke, kalau mau cepat kayak tadi ya, dikelompokkan dulu 39 tambah 40 79 kali 2. Ketemunya adalah 158. Berarti salah ya. Kan di situ dia bilang 168. Dan yang terakhir ya perhitungan maka jelas selisihnya pasti 2 ya. Oke, jadi ketemunya di situ adalah ya selisihnya 2, benar. Jadi jawabannya benar, salah benar. Oke, clear ya. Lanjut ke soal berikutnya yaitu tentang perbandingan bertingkat. Ya, Ibu Siti bekerja di sebuah konveksi pakaian yang akan mendapatkan bonus mingguan. Oke, kita lanjut. Ya, di sini kita bisa hitung dulu ya satuan kerja yang harus dipenuhi oleh Ibu Siti biar dia dapat bonus. Karena dia bilang rata-rata 20 potong dalam waktu 6 hari berarti kalikan aja. Waktu kerjanya 20 kali 6 berarti 120. Oke, ketemu ya. Terus selanjutnya yang sudah terpenuhi itu berapa? Ya kita jumlahkan ya, baju yang sudah dijahit sampai dengan hari Jumat itu totalnya 110. Berarti logikanya untuk bisa memenuhi target biar dia dapat hadiah, maka dia harus memenuhi minimal adalah 10. Dari mana 120 targetnya?
Oke, ketemunya adalah 10 ya. Oke, benar ya. Jadi selisihnya 120 dikurangi 110. Oke, begitu mungkin Bapak sekalian, ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini ya. Untuk materi penguatan kita untuk yang matematika SD sampai di sini, tapi saya berharap nanti Bapak sekalian bisa mengembangkan apa yang sudah saya ajarkan tadi ya, termasuk tadi yang saya bilang cara-caranya ya, asosiatif, komutatif, distributif, itu dipakai semua Bapak sekalian ya. Biar nanti adik-adik itu semakin cepat dalam berhitung dan itu nanti akan kepake ketika di kuliah. Yakin Bapak sekalian, karena saya juga ngajari anak-anak yang SMA mau kuliah. Ya, mudah-mudahan dengan begitu nanti mereka bisa lebih cepat, waktunya juga menjadi lebih singkat, mereka mengerjakannya, hasilnya dari masing-masing sekolah bisa lebih baik. Dengan demikian akreditasi sekolah bisa lebih baik dan tentu saja nanti akan bisa menjadi teladan buat sekolah-sekolah yang lainnya. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan ikhtiar Bapak Ibu sekalian untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan peserta Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau selama berinteraksi dengan Bapak sekalian ada hal yang kurang dari saya, baik secara perkataan maupun perbuatan. Kalau ada hal-hal yang baiknya itu semata-mata datangnya dari Allah. Kalau ada kurangnya itu kesalahan saya sebagai pribadi, karena saya masih manusia biasa. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danu Hadi Brata. Sama-sama Baik. Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Danu. Mohon maaf, sebelumnya ini apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Jelas. Terdengar. Terdengar, Bu. Bu, sebelum mengakhiri sesi pada siang hari ini, kita akan ada dokumentasi terlebih dahulu. Untuk itu kesediaannya kepada Bapak dan Ibu, jika belum menyalakan kamera untuk bisa on cam bentar, kita foto sama. Mari Bapak Ibu. Yang lain yang belum mungkin bisa on cam sebentar. Baik, saya mulai karena ini slide-nya cukup banyak. Saya mulai, saya beri aba-aba 1, 2, 3. Baik, mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu. Untuk slide selanjutnya, mohon ditahan sebentar. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. Mohon ditunggu sebentar. Nggak bisa. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu, karena slide-nya cukup banyak. Udah. Orang anakku apa orang buta kata bukan buta, bukan anak kelas 6 sekarang tak takoni. Kok sering sih Mbak nek nang biak-biakan.
Sudah belum, Mbak? Kelamaan. Waktunya itu. Iya, baru iya. Baik, untuk Ini Pak foto yang dokumentasi kasih atas kesediaannya Ibu semuanya. Karena tadi juga sudah ditutup oleh padamu, akhirnya saya memaafkan. Untuk tambahan info, Ibu wabarakatuh. Terima kasih. record dan absen. nanti akan dikirimkan di grup koordinasi masing-masing sekolah gitu. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Berarti kan moped napa no? Orang mlebu saya moped ora kata. Idene asale iki kopi metu liye. Nyembek wingi entuk garek tak print tok iki.